berani untuk berubah dan siap ya cepat atau lambat untuk menjadi yang lebih baik ya, dan tujuannya kembali kepada kebahagiaan yang tertinggi, ananda. Ya, terima kasih, namaskar. Ada waktu, silakan. Mungkin ada yang bertanya tersebut. 2 atau 3 pertanyaan saja. Ada yang bertanya? Keinginan kita untuk berubah sikap sejak hari. Kita mau berbuat yang aman, tapi karma masa lalu itu masih melekat di dalam diri kita. Itu ada nggak? Apa itu bisa dihapus dengan karma-karma lama itu? Apa bisa dihapus dengan melakukan yang? Ada lagi yang lain? Jadi ada karma masa lalu, kemudian apakah itu bisa dihapus dengan yama-niyama? Di karma masa lalu semua itu kita harus nikmati hasilnya, itu pada intinya yaitu hukum sebab dan akibat ya. Jadi kenapa ada hukum karma? Kenapa tidak dihapus saja semua? Nah kalau tidak ada hukum karma, sama dengan orang melanggar, mencuri misalnya. Tidak dihukum, tidak ada yang menyalahkan, apa jadinya? Oh, mencuri lagi ya, mencuri lagi terus ya.
Akhirnya orang lain juga ikut mencuri karena itu tidak apa-apa gitu. Jadi ini adalah hukum alam seperti polisi ya, polisi alam semesta yang dibuat oleh Tuhan. Sistem ya, bukan sebagai ada polisi seperti personalnya, ada dewa-dewa yang mengadili, itu tidak ya di sini, tapi memang itu ada hukum alamnya yang berlaku. Jadi ketika ada kesalahan itu tercatat dalam pikiran kita sendiri, ya tercatat dalam pikiran sendiri, dan seberapa kesalahan itu menyebabkan kerugian ya, mungkin penderitaan bagi orang lain atau kerugian bagi orang lain, seperti itulah energinya akan kembali lagi kepada kita untuk membuat penderitaan kepada kita, kerugian kepada kita. Entah dalam bentuk fisik seperti tadi ada orang kusta, entah dalam bentuk pikiran yang bermasalah ya, stres, depresi, kacau dan sebagainya, atau keinginan yang begitu kasar ya, banyak ya, itu karena semua memang hasil dari perbuatan kita yang dulu. Apa itu bisa dirubah dengan yama-niyama? Ya, jadi apa itu yama-niyama? Yaitu berusaha meredam keinginan-keinginan yang kurang baik, ya kan gitu. Keinginan kurang baik, jadi karma masa lalu datang, ya kan muncul ya. Tadi orang mencuri, jadi terbiasa mencuri, nanti kehidupan kedepannya lagi dia ingin mencuri. Tapi kalau dia ikut yama-niyama mau berusaha, oh, saya nggak boleh mencuri, gitu jadinya kan. Ya, mungkin dia sulit, tapi karena dia ingin, dia meredam tendensi ya, motivasi untuk melakukan mencuri itu tadi. Jadi yang menerima bisa membantu kita. Namun di situ ada perjuangan ya, karena pikiran itu kuat sekali ingin melakukan itu, tapi kita lawan gitu dengan pikiran kita sendiri. Namun kalau pikirannya lemah nggak bisa. Makanya meditasi sekarang membantu juga membuat pikiran itu lebih kuat ya. Jadi saling membantu, yama-niyama membantu meditasi, meditasi membantu kita melakukan lebih baik lagi perbuatan itu yama-niyama. Jadi ya jawabannya tentu itu membantu meredam ya karma-karma buruk yang muncul dalam wujud keinginan-keinginan, dorongan-dorongan yang kurang baik. Terima kasih. Ya baik, ada lagi? Namaskar. Karma itu termasuk ada nggak kaitannya dengan rencana Tuhan atau rahasia Tuhan? Rahasia apa? Ya, yang seperti apa tuh rahasia Tuhan itu, yang gimana itu? Yang dimaksud? Rahasia Tuhan itu kan memang dirahasiakan. Tidak semua orang tahu. Tapi ada antara karma itu kaitannya dengan rahasia Tuhan itu ada. Saya kira tidak ada kaitan langsung ya. Jadi karma itu kan itu perbuatan kita sendiri. Bisa saja dia sesuai dengan rencana Tuhan, bisa saja tidak. Ya, ketika itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu mendapatkan hukuman ya. Atau digagalkan, bahkan kadang-kala digagalkan atau diberikan sanksi oleh alam karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi manusia lain dengan hewan. Kalau hewan, dia selalu sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena dia belum punya ego untuk memilih apa yang harus saya lakukan. Dia hanya melakukan insting yang diberikan oleh Tuhan. Sedangkan manusia, seperti tadi ada kesadaran, ketika kita sadar, saya mau apa ya? Saya mau melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Ya. Itu akhirnya manusia bisa melawan rencana Tuhan. Diberikan memang manusia itu kemampuan ya untuk memilih sendiri.
seperti orang anak kecil ikut semua orang tua kan, tapi ketika dia sudah mulai tumbuh dewasa, ya kamu sekarang udah jadi dewasa, kamu cari jalanmu sendiri, ya. Tapi di awal-awal sering salah kan gitu, sering salah dulu, salah dihukum, dapat sanksi, menderita dan sebagainya. Tapi perlu ya, karena dengan begitu anak yang sudah mulai tumbuh dewasa itu belajar ini, akhirnya membuat dia menjadi lebih sempurna gitu. Jadi jawabannya ya, rencana Tuhan itu kan sesuatu kehendak Tuhan yang harusnya terjadi. Ya namun kadang-kala manusia dalam skop tertentu diberikan pilihan bahkan untuk melawan itu, ya kita harus mengerti rencana Tuhan yang bagaimana. Jadinya kita berusaha untuk mengikuti keinginan Tuhan, bukan melawan. Ya, terima kasih. Ada lagi? Begitu ya Pak Barata? Ya, kira-kira ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Ibu-ibunya ada mungkin? Baik, kalau tidak ya cukup ya.